Saham is the best choice. Ingat tuh kata-kata itu. Saham is the best choice. Makanya saya tidak pernah berinvestasi di tempat lain, karena saham is the best choice. Ini adalah seorang investor saham di Amerika. Banyak investor saham disebut penjudi, tapi investor saham ini adalah pahlawan. Diberikan penghargaan oleh Presiden Obama. Next. Ini return saham dari 2003 sampai 2015. Ada Carun Pokpan memberikan return 10.000%, United Tractor 9.900, Sumarecon 9.600, Mayora, PT Timah 4.200, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, next. Yang terakhir BCA memberikan gain 2.100%, 21 kali lipat. Mengapa saya berinvestasi di pasar modal? Karena memberikan gain yang besar, keuntungan yang besar kepada kita. Next. Saya tidak taruh uang saya di bank. Saya tidak punya uang banyak di bank. Hanya sekedar untuk kehidupan saya sehari-hari. Kenapa? Karena bunga bank itu kecil sekali. Bunga deposito 7,75 maksimum. Dipotong pajak 20%, tinggal 6% setahun. 6% setahun. Berapa harga barang-barang yang naik? Dulu mungkin apartemen di Taman Anggrek yang tipe 2 kamar hanya 500 juta, sekarang jadi 2 miliar. Naik 300%. Uang kita 3 tahun, 1 tahun naiknya berapa persen? 6%. Kalau kita taruh uang di bank dengan bunga yang kecil dan kenaikan barang-barang yang besar, sebetulnya membuat diri kita miskin secara pelan-pelan. Kalau kita taruh uang di bank dengan bunga yang kecil, dengan kenaikan harga barang yang besar, kita sedang membuat diri kita miskin secara pelan-pelan. Makanya saya tidak taruh uang saya di bank. Next. Saya juga tidak pernah membeli obligasi karena bunganya juga kecil. Next. Saya juga tidak membeli emas. Saya membeli emas dalam 56 tahun hanya 1 kali ketika saya menikah. Kalau kita membeli emas 1 kilo, kita simpan 10 tahun, dia tetap sekilo. Emas tidak produktif. Saya tidak membeli emas. Emas biasanya investasi orang-orang kampung. Next. Dolar ini lagi mahal, 13.000 sekarang. Saya juga tidak membeli dolar. Kenapa saya tidak membeli dolar? Saya takut membeli dolar. Karena ketika kita memegang dolar, kita selalu mengharapkan yang buruk yang terjadi. Saya tidak berani pegang dolar. Kalau saya pegang dolar, saya akan mengharapkan selalu yang buruk yang terjadi. Kalau bisa Indonesia rusuh lagi nih. Kalau rusuh kan rupiah melemah. Wah, saya untung saya pegang dolar. Kalau bisa Indonesia krisis ekonomi lagi nih, biar rupiahnya melemah, saya pegang dolar, saya untung. Saya nggak berani pegang dolar. Karena kalau saya pegang dolar, saya selalu mengharapkan yang buruk yang terjadi. Beda dengan saya pegang saham. Orang yang memegang saham selalu dia mengharapkan yang baik yang terjadi. Indonesia aman, Indonesia stabil, ekonominya bertumbuh, daya beli meningkat,
Kalau itu semua terjadi, saham-saham saya pun akan naik. Orang yang memegang, membeli dolar, dia bisa menjadi penghancur bangsa. Makanya saya tidak membeli dolar. Next. Ada perusahaan yang hebat nih. Ada perusahaan yang hebat. Punya pelanggan 51 juta orang. Punya satelit 2, teknologi tinggi. Next. Kita lihat laporan keuangannya baru tahu. Tahun 2013, loss before income tax 3,3 triliun 2013. Tahun 2014, loss before income tax 1,9 triliun, rugi. Perusahaan yang hebat ini ternyata rugi. Next. Kita lihat, ada yang tahu isi karung ini apa? Hah? Apa? Beras plastik, Bu. Ternyata beras plastik itu nggak ada. Plastik lebih mahal dari beras. Bukan, ini isinya pakan ayam. Pakan ayam, makanan ayam. Makanan ayam ini teknologi rendah. Semua orang bisa, orang kampung bisa bikin makanan ayam. Ayam dikasih jagung 20% dia makan, dikasih 30% dia makan, dikasih 40% dia makan. Ayam juga nggak bilang, makanan yang dikasih nggak enak nih. Nah, dia juga nggak bisa komplain. Beda kalau Kalbe Farma, dosisnya beda sedikit aja bisa mati orang kan. Kalau makanan ayam nggak, teknologi rendah. Tapi kita lihat laporan keuangannya perusahaan yang teknologi rendah ini. Next. Ayo gambarnya diganti. 2006 labanya 157 miliar, 2007 180 miliar, 2008 253 miliar, 2009 loncat dari 253 miliar jadi 1,6 triliun, 2010 2,2 triliun. Jangan disangka perusahaan yang tadi punya 51 juta pelanggan, yang para mahasiswa juga pakai itu Indosat, rugi loh. Punya satelit, kendaliin satelit aja gimana, terbangin satelit juga kita nggak tahu. Tapi ini pakan ayam, untung 2,2 triliun. Belanja modalnya rendah, jadi perusahaannya untung besar. Jadi para mahasiswa kalau mau diriin perusahaan, diriin yang teknologi rendah, jadi belanja modalnya rendah, bisa untung besar. Jangan teknologi tinggi, habis, semuanya habis dengan capex. Next. Lihat tuh sahamnya juga naik loh. Dari 100 rupiah jadi 5.000 rupiah. Karena keuntungannya meningkat, harga sahamnya juga meningkat. Dari 100 menjadi 5.000, naik 5.000% dalam tempo 4 tahun. Luar biasa. Next. Nah ini tadi Pak Rektor tadi juga sebut celengan ayam, ya. Ini ada celengan ayam nih. Saham memberikan pertumbuhan terbesar. Mari kita lihat data di pasar modal Amerika Serikat selama tahun 926 sampai 2080 tahun. Akan menjadi berapa uang $1 80 tahun kemudian? Tetap $1 jika disimpan di celengan ayam tadi yang sudah disinggung Pak Rektor. Kalau 80 tahun ditaruh $1 celengan, dia tetap $1. Menjadi $20 jika diinvestasikan pada obligasi jangka pendek pemerintah. Menjadi $70 jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah. Menjadi $3.000 bila dibelikan saham perusahaan besar. Menjadi $16.000 jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil. Next. Nah sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Saham is the best choice. Ingat tuh kata-kata itu. Saham is the best choice. Makanya saya tidak pernah berinvestasi di tempat lain. Karena saham is the best choice.
Next. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Bursa Efek Indonesia memungkinkan kita, orang yang punya uang terbatas dengan kemampuan yang terbatas, bisa memiliki perusahaan yang hebat. Suruh kita bangun perusahaan seperti Astra International, seperti Indofood, hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Tapi melalui Bursa Efek Indonesia kita bisa memiliki perusahaan itu. Kita bisa memiliki perusahaan Indofood, bisa memiliki Astra International. Bursa Efek Indonesia memungkinkan orang yang bermodal kecil dan kemampuan yang terbatas bisa memiliki perusahaan yang hebat.